Sebuah kisah mengejutkan datang dari Malang, Jawa Timur, yang menyentuh hati banyak orang. Rina, seorang gadis muda yang durhaka kepada ibunya, tiba-tiba dikutuk menjadi ikan pari besar setelah meninggalkan rumah dan mengabaikan kasih sayang ibunya. Kehidupannya yang penuh kesombongan dan kelalaian akhirnya membawanya pada penyesalan mendalam. Namun, berkat doa dan pengampunan dari sang ibu, Ibu Sari, Rina akhirnya kembali menjadi manusia setelah melalui proses doa yang penuh haru. Kisah ini kini viral di media sosial. Rina adalah seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa kecil di kawasan Malang, Jawa Timur. Desa tersebut dikelilingi oleh alam yang indah, namun kehidupan keluarga Rina jauh dari kata mewah. Ibunya, Ibu Sari, seorang wanita yang sederhana, bekerja keras sebagai penjual nasi goreng keliling untuk menghidupi dirinya dan Rina. Meskipun hidup serba kekurangan, Ibu Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, berharap agar Rina bisa belajar untuk bersyukur dan tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Namun, Rina merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Ia sering mengeluh tentang makanan yang diberikan ibunya, terutama nasi goreng sederhana dengan telur dan sedikit lauk. Ia menganggap makanan tersebut terlalu biasa dan tidak sesuai dengan harapannya yang ingin hidup lebih mewah, mengikuti gaya hidup teman-temannya yang lebih mampu. Rina bahkan sering membandingkan ibunya dengan keluarga-keluarga lain yang lebih kaya, dan selalu menunjukkan ketidaksenangannya dengan sikap durhaka. Suatu hari, rasa kesalnya memuncak. Setelah kembali dari sekolah, Rina marah besar kepada ibunya karena makanan yang disediakan hanya nasi goreng dan ikan asin. Ia merasa bosan dengan makanan yang sama setiap hari. Dengan suara keras, Rina berteriak, aku muak hidup seperti ini. Kamu tak pernah bisa memberikan yang lebih baik. Aku ingin pergi dari sini, dan jangan harap aku akan kembali." Ibu Sari, dengan air mata yang menetes, mencoba menjelaskan bahwa mereka hidup dalam keterbatasan, tetapi Rina tetap bersikeras untuk pergi. Rina meninggalkan rumah tanpa berpikir panjang, mengabaikan tangisan dan permohonan ibunya untuk bertahan. Ia pergi ke kota besar, Malang, berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginannya. Ia tinggal bersama teman-temannya yang hidup lebih bebas dan tidak terlalu memikirkan kesulitan hidup. Rina merasa bahagia, bisa menghabiskan uang tanpa rasa bersalah dan menikmati gaya hidup yang lebih serba ada. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan tinggal di kota, Rina mulai merasa kesepian. Meski ia dikelilingi teman-temannya yang tampaknya bahagia, Rina merasa ada kekosongan yang semakin dalam. Hidup yang penuh kebebasan ini ternyata tidak membuatnya merasa lengkap. Ia sering merindukan kebersamaan dengan ibunya, meskipun ia tidak pernah mengakui perasaannya itu. Di sisi lain, Ibu Sari yang masih hidup dalam kesederhanaan, terus berdoa untuk anaknya. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan agar Rina diberikan petunjuk dan kembali kepadanya. Ibu Sari tidak pernah marah kepada anaknya, meskipun seringkali hatinya terluka oleh kata-kata dan sikap durhaka yang ditunjukkan Rina. Ia hanya ingin anaknya kembali, untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian yang selama ini tak bisa ia tunjukkan dengan cara yang lebih mewah. Suatu hari, Rina mendengar kabar dari seorang temannya bahwa ibunya jatuh sakit dan hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kabarnya membuat hatinya tergerak, meskipun ia berusaha menutupi perasaan tersebut dengan kesibukan lainnya. Rina mulai merasa bersalah, namun egonya membuatnya menunda untuk kembali.
Ia merasa malu atas semua kata-kata kasar yang pernah diucapkannya kepada ibunya. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian aneh terjadi yang mengubah segalanya. Suatu pagi yang cerah, Rina pergi ke pantai untuk melepas penat setelah berhari-hari bekerja tanpa henti. Ia berjalan di sepanjang bibir pantai, menikmati hembusan angin dan ombak yang menyapu pasir. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di tengah laut, sebuah ikan pari besar yang terdampar di pesisir. Ikan tersebut tampak seperti ikan pari biasa, namun ada sesuatu yang aneh pada matanya, seperti ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Saat Rina mendekat, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya pada ikan pari itu. Tiba-tiba, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan muncul, seolah ada sesuatu yang mengingatkannya pada ibunya, pada semua kesalahan yang pernah ia buat, dan pada rasa penyesalan yang kini mulai menggerogoti dirinya. Tak lama setelah itu, Rina merasa tubuhnya lemas. Ia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, ia merasa sangat berbeda. Tubuhnya tidak lagi manusia, melainkan berbentuk ikan pari besar yang tergeletak di tepi laut. Kepanikan menyelimuti dirinya, namun ia tidak bisa mengubah keadaan. Rina kini benar-benar berada dalam tubuh ikan pari besar itu. Berita tentang ikan pari besar yang ditemukan di pesisir segera menyebar di desa, dan banyak orang yang percaya bahwa ikan tersebut adalah bentuk kutukan yang menimpa Rina, si gadis durhaka. Masyarakat berkumpul untuk melihatnya, namun hanya sedikit yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah Rina yang tengah terperangkap dalam kutukan. Ibu Sari, yang mendengar kabar tentang ikan pari besar tersebut, tidak ragu untuk pergi ke pantai. Dengan hati yang penuh harapan dan kesedihan, ia membawa serta beberapa orang untuk berdoa bersama agar Rina bisa kembali menjadi manusia. Ia yakin bahwa hanya dengan doa yang tulus, anaknya bisa kembali seperti semula. Di tepi pantai, Ibu Sari berdoa dengan penuh ketulusan, didampingi oleh ratusan warga yang ikut serta dalam doa bersama. Mereka berharap agar Rina bisa kembali ke rumahnya, mengakui kesalahannya, dan memohon ampunan kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah anakku. Kembalikanlah dia kepada kami, jika dia benar-benar menyesali perbuatannya. Doa Ibu Sari penuh dengan air mata, namun ia tetap berharap. Selama berhari-hari, doa-doa itu terus dipanjatkan. Meskipun harapan semakin tipis, Ibu Sari tidak pernah berhenti. Setiap malam, ia kembali ke pantai untuk berdoa, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar anaknya yang kini menjadi ikan pari dapat diberikan kesempatan kedua. Hari demi hari berlalu, hingga suatu sore, keajaiban akhirnya terjadi. Di tengah kerumunan orang yang terus berdoa, ikan pari besar itu perlahan mulai berubah. Tubuhnya menggeliat, dan dengan perlahan, sosok manusia muncul dari dalam tubuh ikan pari tersebut. Rina, dengan wajah penuh air mata, kini kembali menjadi manusia, berdiri di hadapan ibunya yang sedang menangis bahagia. Rina jatuh ke pelukan ibunya, memohon maaf dengan sepenuh hati. Ibu, aku menyesal. Aku tidak tahu betapa besar kasih sayangmu sampai aku terperangkap dalam kutukan ini. Aku janji tidak akan pernah menyakiti hatimu lagi. Ibu Sari, dengan mata yang penuh kasih, memeluk Rina erat-erat. Anakku, aku selalu mencintaimu. Tuhan telah mengampunimu, dan aku juga. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kisah ini kemudian menjadi viral di seluruh desa dan bahkan kota. Banyak orang yang terinspirasi oleh pengampunan seorang ibu yang begitu besar, serta betapa pentingnya untuk tidak melupakan orang tua yang telah memberikan segalanya untuk anaknya.